Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, malam hari ini kita review pesanan dari Bapak Damar Satrio yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ini Pak, baru selesai di laser, di grafir. Tukang lasernya libur panjang, libur lebaran. Satu bilah golok sembelih style tarisi klasik, finishing natural. Ini model Betawian, handle-nya jengkolan, bulat, terus full kayu johar, aksesorisnya tanduk. Ini rapih, rapat, dan slim tentunya. Nah, kalau slim begini, ini rapat banget ya. Secara pembuatannya klasik. Kalau rapat begini, meganya gini Pak, cara mencabutnya tidak digenggam. Kalau digenggam begini salah. Jadi begini, hindari atau hindarkan atau jauhkan jari jemari kita dari serangka bagian depan. Bagian depan ini, jadi megangnya begini, tidak boleh dicabut begini, salah. Ini kan digenggam, tidak boleh begini, salah. Jadi begini cabutnya. Terus untuk membawanya juga, kalau membawa begini nggak masalah, bisa dipegang begini atau diselipkan di ikat pinggang Betawian. Nah, kalau pengen ikat pinggang, pengen order, silahkan. Untuk sahabat-sahabat GSN yang lain, mumpung masih ada kesempatan, kita sementara stok masih kosong. Jadi kalau sabuk Betawian yang biasa saya pakai seperti ini, cuman nanti kita tambahin di sini logo Juleha GSN begitu, biar ada identitasnya. Oke, selanjutnya kita cabut untuk bilahnya. Beliau hibahkan ini untuk Masjid Hidayatullah Sambil Kilor RW 55. Ini dalam banget ini, untuk grafirnya termasuk dalam ini. Secara penancapan pada handle-nya dalam ya, sekitar 8 sampai 9 cm. Terus rapih, tanduk yang dipilihkan keras, kayunya juga kayu tua. Model Betawian begini, stylenya enak untuk gaya tarik murni pemula ya, atau gaya dorong tarik, atau gaya dorong enak juga. Gaya dorong pro juga enak. Kalau gaya gesek begini, harus kekuatannya lebih, dan kalau saya sih lebih menganjurkan memegangnya begini. Coba dululah, coba begini memegangnya di kambing misalkan, dorong tarik atau tarik murni gitu. Kalau sudah terbiasa dengan gaya tarik murni dengan menggenggam seperti ini, insya Allah untuk teknik dorik atau dorong tarik insya Allah lebih gampang gitu. Tapi kalau terbiasa awalnya dulunya seperti ini untuk membiasakan megang begini ragu apakah kuat. Justru malah lebih kuat memegang seperti ini, kekuatannya lebih, powernya lebih dapat ketimbang begini. Kalau begini menyembelih sapi, dapatnya akan menjadi gaya gesek atau gaya gergaji atau gaya biola, seperti itu. Terus selanjutnya, ketika selesai menyembelih, untuk penyimpanan jangka panjang ini, jadi dipakainya, belinya tahun lalu, mau dipakai lagi, dicek, wah mumpung kurang 1 bulan, dicek, nah ternyata karatan. Nah itu juga problematika. Sebenarnya tidak hanya dari material baja-baja bekas yang mudah karatan, jadi baja-baja premium sekalipun juga gampang karatan ketika tidak dirawat. Sebenarnya perawatannya gampang, baik baja bekas maupun baja modern. Ini kita ada krim oles bilah, produk GSN. Krim oles bilah ini sifatnya gel, ketika disimpan posisi ini sudah tajam, di strobing, dicek sudah tajam, lalu dikasih krim, dibaluri krim di seluruh permukaan bilah, terus disarungkan. Cukup disarungkan kalau serangka kayu, tapi kalau sarung kulit harus di wrapping dulu bilahnya, digulung dengan wrapping atau ini
plastik pembungkus makanan, baru disarungkan di sarung kulit, insya Allah aman, disimpan dalam jangka waktu panjang itu aman. Nah begitu, jadi kita harus tahu, harus paham cara perawatan bilah. Ini materialnya baja Willys Gen 2, untuk panjang bilahnya 28,5, terlebar di ujung 3,4, ketebalannya 3,5 mili, menipis, dan sudah tajam. Kalau sudah tajam tinggal penyimpanan. Nanti ketika dipakai, ini perhatikan, di slice tisu, set, lep. Tajamnya tajam greges, mantap ini, gurih. Untuk di kertas bagaimana, kita teskan di kertas HVS, kertas bekas. Nah seperti ini, empuknya tajam, greges lah, enak buat sembelian, tarik murni enak, dorong tarik juga enak. Terus disimpan ya, dan jangan lupa ini setelannya, stroping. Kita ada stroping itu 4 varian kalau nggak salah, sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Nah itu, jadi setiap kali selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering. Jadi sediakan handuk di sepatu boot kita, kalau pakai sepatu boot, kalau sarungan pakai sandal ya disisihkan di tas, cuci bersih, lap kering. Setelah itu ambil stroping, di stroping, meskipun baru sekali dipakai menyembelih. Nanti rasakan sensasinya ketika sudah mendapatkan ilmu ini. Nah di stroping, kalau belum bisa slice tisu ya diteskan di kertas. Jadi bawa kertas HVS, diteskan, thread ada chipping nggak, ada rolling nggak gitu, halus begini sudah gitu. Dan stroping pun juga ada ilmunya, tidak asal dikosek-kosekkan. Itu pernah stroping kita sobek karena mata bilah menghadap ke bawah waktu didorong ke bawah, salah, berlawanan kalau menstroping itu. Jadi begini posisinya, tapi ditatakan ya. Kalau ini sudah terbiasa nggak masalah. Dari ujung bilah ini, mata bilah menghadap ke atas, sudut kemiringan 10 derajat, dorong ke bawah sembari diberi tekanan sampai pangkal, lalu dibalik begini, dari pangkal dorong ya, ditarik ke atas, dorong tarik, diberi tekanan, dorong tarik, seperti itu. Dan diusahakan sebagai eksekutor handal, diusahakan jangan hanya ilmu setahun sekali aja, jangan, itu meremehkan, termasuk penyakit hati, jumawa suro namanya. Jadi diusahakan sebagai seorang eksekutor yang handal itu harus bisa slice tisu untuk mengetes ketajaman. Jadi kalau di slice tisu sudah halus, insya Allah turun di kertas, turun di kresek aman, apalagi turun di leher sapi begitu. Kalau di sembelihan, insya Allah nanti akan tahu sensasi dan bedanya ketika ini ketajaman slice kertas, ini ketajaman slice tisu, nanti tahu lebih empuk mana, seperti itu. Metode di RPH begini, slide, slide. Terserah kalau mau metode apapun menyembelih, yang penting cepat dan bilahnya tajam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.